Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Chairunisa Rangkuti, absen 34 dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya dapat, yaitu tantangan dan refleksi keuangan Islami dari materi tantangan dan refleksi keuangan Islam. Pengertiannya, keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Sistem ini menolak praktik riba atau yang disebut lain bunga, gahar atau tidak jelasan, dan masyir spekulasi atau judi. Fokus utamanya adalah pada keadilan, etika, dan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, keuangan konvensional adalah sistem keuangan yang digunakan secara umum dan tidak terikat pada aturan agama tertentu. Sistem ini menekankan pada efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan ekonomi dengan memperbolehkan praktik bunga dan spekulasi. Prinsip-prinsip utama dalam keuangan Islam, keuntungan diperoleh melalui akad-akad yang sah menurut syariah, seperti jual beli atau murabahah, bagi hasil atau mudharabahah atau musyarakah, dan sewa atau ijarah. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan, serta tidak boleh merugikan salah satu pihak secara sepihak. Berbeda dengan itu, keuangan konvensional memungkinkan pemberian pinjaman dengan bunga. Lembaga keuangan mengambil keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan. Prinsip dasarnya adalah pengembalian dana dengan tambahan bunga sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan uang. Praktik dan produk keuangan. Produk-produk dalam keuangan Islam seperti tabungan, pembiayaan, dan asuransi, semuanya harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Contohnya, tabungan syariah tidak memberikan bunga, tapi bisa menggunakan akad bagi hasil, kredit, atau pembiayaan pun dilakukan melalui skema jual beli atau bagi hasil, bukan pinjaman berbunga. Dalam keuangan konvensional, produk seperti kredit, tabungan berbunga, dan asuransi berbasis risiko menjadi hal yang umum. Nasabah menyimpan uang dengan imbalan bunga dan peminjam membayar bunga kepada bank atas pinjaman yang diterima. Tujuan dan nilai. Tujuan utama keuangan Islam adalah menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari eksploitasi. Sistem ini menekankan pada tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Sementara itu, keuangan konvensional lebih menekankan pada efisiensi pasar dan pencapaian keuntungan maksimal bagi investor atau pemilik modal. Pengawasan dan regulasi. Keuangan Islam diawasi oleh lembaga-lembaga syariah seperti Dewan Syariah Nasional atau yang disebut lain DSN MUI, dan harus mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Selain itu, Bank Syariah juga tunduk pada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara itu, keuangan konvensional hanya diatur oleh otoritas keuangan negara seperti OJK dan Bank Indonesia tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan dalam operasionalnya. Kelebihan dan tantangannya. Keuangan Islam memiliki kelebihan dalam hal etika dan keadilan, serta menjaga transaksi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, tantangannya adalah produk dan proses yang kadang lebih rumit dan belum sefleksibel sistem konvensional. Keuangan konvensional lebih mudah diakses dan sudah mapan dalam sistem global.
Namun, sistem ini kadang memunculkan ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada utang berbunga tinggi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.